Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adifa Ningtyas dari kelas 10 TJKT 1. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 15, yaitu basic configuration atau konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi pada bab kali ini itu terdapat 6 pembahasan, yaitu apa saja sih? Nah, di sini kita lihat, nah pembahasannya itu ada konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, mengkonfigurasi IP address server client, dan yang terakhir basic remote access ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, hostname tersebut adalah suatu identitas atau nama yang digunakan dalam suatu jaringan ya teman-teman. Nah, di sini terdapat router. Debian saya beri nama atau hostname-nya itu RTR atau Debian ya teman-teman. Nah, dalam server saya diberi nama yaitu server 1. Debian di server 2 Ubuntu ini saya akan beri nama server 2 Ubuntu. Nah, jadi fungsi hostname ini adalah sebagai identitas atau pengenalan dalam jaringan dan juga dapat mempermudah jaringan. Di sini kalian bisa jalankan router Debian-nya. Nah, di sini kalian bisa jalankan router Debian-nya ya teman-teman. Nah, jika kalian lihat di sini terdapat tulisan sekar ya teman-teman, karena di sini itu saya menggunakan punya sekar, tapi punya sekar itu sudah dibuat jadi namanya menjadi SWR1 ya teman-teman. Atau maaf, di sini dibuat Debian. Nah, di sini itu kita akan coba ketikkan IPA. Nah, ini adalah di sini adalah hostname saya. Di sini kita ketikkan SU, lalu kita masukkan password. Lalu di sini itu lalu di sini itu kita itu ketikkan hostname CTL ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, setelah kita enter itu di sini itu terdapat atau terlihat hostname kita yaitu RTR Debian. Nah, jadi itu RTR Debian itu sudah saya ganti ya teman-teman sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggantinya, misalkan nama awal teman-teman Debian apa gitu, terus teman-teman itu bisa menggantinya menjadi SWR Debian dengan perintah hostname CTL set min Debian ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi hostname ya teman-teman. Konfigurasi host. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke root ya teman-teman dengan perintah su ya teman-teman.
maaf teman-teman, di sini itu kita Nah, oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita login ke Debian-nya. Nah, di sini kita login, terus kita ketikkan sudo su, terus kita masukkan. Nah, di sini itu kita masukkan perintah home slash di sini kita ketikkan nano spasi slash etc slash home ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini itu kita akan menggantinya di sini teman-teman bisa perhatikan di sini IP-nya 127.0.0.1 ya teman-teman. Nah, itu adalah localhost. Lalu di sini di bawahnya itu terdapat IP 127.0.1.1. Itu juga localhost, tetapi ada namanya yaitu di sini Razer mau diganti untuk mencetak IP dengan menggunakan nama tadi Razer yang praktek ping.sekar.com ya teman-teman. Nah, di sini itu berhasil ya teman-teman. Kita chat Ctrl C ya teman-teman untuk memberhentikannya. Nah, jadi jika kita mengeping sekar.com itu sama saja ketika kita mengeping IP 127.0.1.1 atau jika kita juga bisa menggunakan ping sekar. Nah, di sini juga sudah berhasil. Oke. Kemudian saya akan mengubahnya menjadi hostnya, menjadi sama seperti namanya. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah nano spasi slash etc slash host. Nah, di sini saya akan mengganti namanya ya teman-teman menjadi rtrdebian.com. Lalu di sini juga rtr strip debian. Nah, di sini kita ctrlx dulu. Kemudian di sini kita cek menggunakan perintah chart slash etc slash host. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hostnya itu sudah berubah menjadi rtrdebian.com. Jadi misalnya kita ingin mengcopy IP 127.0.1.1.1, kita bisa ping menggunakan rtrdebian.com. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sama pada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, selanjutnya yaitu pada server 1 Ubuntu, di sini kita loginkan terlebih dahulu. Nah, jika masuk ke user root, bisa masukkan perintah nano slash etc slash host. Di sini kita ganti menjadi svr1 strip debian. Di sini juga diganti menjadi svr strip debian ctrlx lalu enter. Lalu teman-teman bisa mengeceknya dengan perintah chat slash etc slash host. Untuk hostnya sudah berubah menjadi svr1 debian.com. Lalu kita lakukan yang sama pada svr2 Ubuntu. Nah, di sini kita masukkan user root terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah cd, lalu teman-teman bisa masukkan perintah nano slash etc slash host. Nah, di sini
kita bisa ganti namanya menjadi swr2ubuntu.com. Kita ctrlx lalu y lalu enter. Lalu di sini kita akan coba ping swr2ubuntu. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu mendefinisi IP address pada topologi. Jadi di sini kita akan menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Nah, bisa kalian perhatikan pada host OS dia memiliki IP 192.168.56.1, yang mana itu adalah default. Lalu pada router Debian dia memiliki IP 192.168.56.10/24. Nah, di sini pada server 1 Debian dia memiliki IP 10.10.12/24. Nah, pada server 2 Ubuntu dia memiliki IP 10.1.10.10.3/24. Pada klien Ubuntu dia memiliki IP 172.16.12/24. Lalu pada router Debian yang mengarah ke klien Ubuntu dia memiliki IP 172.16.1.1/24. Nah, untuk yang mengarah dari router Debian ke internal network dia memiliki IP 10.10.10.1/24. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Nah, pada topologi ini kita sudah menambahkan IP yang nantinya kita konfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada router OS-nya. Kita login. Nah, lalu teman-teman bisa cek IP address-nya dengan cara ketik IP address. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat LO atau low batch. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat 4 interface. Yang pertama itu terdapat LO atau low batch. Nah, ini merupakan IP di mana semua host OS memiliki IP low batch. Lalu kedua itu terdapat 3, yaitu adapter yang mengarah dari router Debian ke host OS, yang mana IP-nya yaitu 192.168.137. Nah, di sini itu TTL137.10/24, yang mana sebelumnya itu sebelum saya ubah itu di sini IP-nya 192.168.56.10/24. Yang ketiga ada NP0S8 atau NP8, adalah adapter yang mengarah ke internal network atau ke server. Di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1/24. Yang keempat ada NP9, ini mengarah ke klien Ubuntu dengan IP 172.16.1.1/24. Oke, sekarang kita bisa mengkonfigurasi IP-nya. Pertama-tama kita masukkan ke dalam terlebih dahulu atau zoom ini, lalu password. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan perintah nano/etc/network/interface. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan secara manual seperti yang sudah saya tuliskan seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa save dengan cara ctrlx. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman bisa masukkan perintah systemctl reset network, lalu teman-teman bisa enter, lalu ketikkan if_up3.p dan npos 9. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP server client. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi IP pada Debian server 2 Ubuntu dan klien. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP 10.10.10.2 dan IP server 2 Ubuntu yaitu 10.10.10.3. Nah, itu IP klien Ubuntu. Kita akan konfigurasi pada server 1 Debian terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke router terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa ketikkan perintah nano/etc/network/interface. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan secara manual seperti yang sudah saya ketikkan tersebut. Lalu teman-teman bisa save menggunakan ctrlx. Lalu untuk mengaktifkannya teman-teman bisa ketikkan systemctl reset network.
Lalu teman-teman bisa enter, lalu ketikkan if up and post 3. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, sebelumnya itu teman-teman untuk masuk ke sini, teman-teman bisa memasukkan perintah nano/etc/network/interface. Lalu teman-teman bisa ketikkan secara manual seperti ini. Yang sudah saya ketikkan, lalu teman-teman bisa save dengan ctrl-x. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa masukkan perintah sudo netplay apply. Nah, di sini teman-teman bisa cek IP address-nya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk npnl S3-nya itu IP address-nya yaitu 10.10.10.3. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan konfigurasi pada klien Ubuntu. Teman-teman bisa klik pojok kanan ini, lalu bisa pilih yang read connection, read setting, lalu pilih standard gear ini. Nah, lalu bisa kalian ke IPv4. Nah, di sini untuk IP-nya ganti yang manual. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan address-nya seperti ini. Address, netmask, dan gateway-nya. Grade-nya bisa klik apply. Jika kalian belum memastikan di sini apply, akan bisa diklik ya. Teman-teman, selanjutnya materi yang keenam yaitu basic remote access. Nah, di sini kita akan meremote dari host OS ke router Debian. Nah, apa itu router? Router itu misalnya dari klien Ubuntu akan masuk atau remote ke router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian saja. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja server ini berbeda pada center. Nah, nanti jika ada error, misalnya ingin melihat konfigurasi dari router Debian atau server, jadi jika kita sedang di luar kota ataupun di luar negeri, itu tidak mungkin kita kembali ke dalam senternya, maka perlu meremove server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Nah, di sini kita akan meremove dari host OS ke router Debian. Nah, untuk meremove kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, tetapi di sini saya akan menggunakan aplikasi putih. Oke, selanjutnya di sini kita bisa login ke putihnya. Lalu di sini kita bisa masukkan IP address Debian servernya. Nah, lalu di sini portnya kita biarkan 22 saja. Lalu selanjutnya kita open. Oke, di sini selanjutnya kita bisa login. Nah, kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini kita sudah masuk ke routernya. Jadi ini itu bisa memudahkan kita untuk mencetak konfigurasi yang salah dan klien bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Nah, sekian.
materi bab 15 mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.